Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan dakwah. Dalam Al-Quran dikatakan, Alhamdulillahillazi arsalana ila ta'atihi wa jajarana an masiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, dakwah sebagaimana telah kita pahami merupakan tugas yang suci dan mulia. Meskipun demikian, tugas ini merupakan tugas yang berat, panjang, berliku, dan penuh dengan onak serta duri. Tegasnya dakwah ini penuh dengan risiko. Karena tugas ini merupakan tugas yang mulia, maka dakwah memiliki banyak keistimewaan, yang dengan memahami keistimewaan ini, niscaya seorang muslim akan menunaikan tugas dakwah dengan baik. Di dalam Al-Quran dan hadis kurang-kurangnya disebutkan ada 7 keistimewaan dakwah yang akan diperoleh oleh para aktivis dakwah. Pertama adalah pahala yang besar yang akan diperoleh orang yang berdakwah. Besarnya pahala yang akan diperoleh adalah dari amal yang dikerjakan orang lain yang dilakukannya dengan sebab adanya dakwah yang dilakukan olehnya. Misalnya, saya mengajak dan mengajarkan orang untuk sholat. Orang itu kemudian bisa sholat dan melaksanakannya. Maka saya memperoleh pahala sholat itu tanpa mengurangi pahalanya. Hal ini karena dia sholat dengan sebab saya mengajarkan dan mengajaknya. Penegasan ini dikemukakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Yang artinya, barang siapa menyeru kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala kebaikan sebanyak pahala orang yang mengerjakannya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, keistimewaan kedua yang akan diperoleh para aktivis dakwah adalah keberuntungan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini karena dia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, sehingga setidak-tidaknya dia akan selalu berusaha melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah dirinya dari kemungkinan melaksanakan yang mungkar. Hal ini difirmankan Allah dalam firman-Nya, Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ketiga yang merupakan keistimewaan dari dakwah adalah terhindarnya para aktivis dakwah itu sendiri dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena pada masa lalu orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah karena mereka tidak melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar, yang berarti tidak melaksanakan tugas dakwah. Allah berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Yang artinya telah dilaknat
telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka selalu durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran surat kelima ayat 78 sampai dengan 79. Jemaah muslim yang dimuliakan Allah, keistimewaan dakwah yang keempat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran adalah terangkatnya derajat orang-orang yang berdakwah itu dengan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam apa yang disebut dengan khairul ummah atau umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. Kelima yang merupakan keistimewaan dari dakwah adalah para aktivis dakwah itu akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah melaksanakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat ke-9 ayat 71. Keistimewaan yang keenam dari dakwah Islamiyah adalah dapat dibuktikannya kemantapan iman oleh para aktivis dakwah. Hal ini karena iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh dan orang yang berdakwah sangat dituntut untuk terlebih dahulu mengamalkan apa yang didakwahkannya itu. Sehingga dengan dakwah yang dilakukan semestinya telah terbukti kemantapan iman dari para aktivis dakwah. Jika tidak demikian, maka Allah amat murka kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Quran surat ke-61 ayat 2 sampai dengan 3. Keistimewaan terakhir atau yang ketujuh adalah apabila seorang muslim melaksanakan dakwah dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya, maka dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mencintai orang-orang yang menyebarkan dan menegakkan agama yang diturunkannya melalui tugas dakwah yang diemban dalam kehidupan ini. Janji Allah ini dikemukakan dalam firman-Nya, falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anil su'i wa ahadannal ladzina zalamu bi'adzabin basin bima kanu yafsukun. Yang artinya, maka tak kala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran surat ke-7 ayat 165. Dari uraian yang singkat ini
Dapat kita simpulkan bahwa dakwah merupakan tugas yang amat suci, mulia, dan agung. Karenanya setiap kita harus mengemban tugas ini sebagaimana para sahabat Nabi dan orang-orang terdahulu yang begitu tinggi semangatnya dalam dakwah. Meskipun mereka harus berkorban dengan jiwa dan harta serta dengan segala yang mereka miliki. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.